Hai guys, hari ini mari kita bahas Dead Game episode 5. Yijie bertekad untuk membunuh Park Tae-yu karena Park Tae-yu telah membunuh Jisoo. Namun sebelum itu dia menembak Maut untuk membuat Maut merasakan kematian. Setelah menembak Maut, Yijie pun ingin menembak dirinya sendiri, tapi pelurunya habis dan tidak bisa digunakan. Namun tak lama kemudian Maut terbangun dan membuat Yijie menjadi terkejut. Di sini Yijie mengira bahwa Maut sudah mati dan kembali lagi, tapi dia lupa bahwa Maut tidak bisa mati. Bahkan Maut bisa merubah wujudnya menjadi monster dan juga bisa menjadi Jisoo. Ketika Maut berubah menjadi Jisoo, hal ini membuat Yijie menjadi terkejut, tapi ini juga membuat Maut menjadi tersenyum licik. Lalu Maut memberitahu Yijie bahwa Jisoo memang ditakdirkan meninggal di tempat itu pada jam tersebut dan dibunuh Park Tae-yu. 이 여잔 그날 그 장소에서 죽을 운명이었어. Di sini Yijie pun bingung kenapa Park Tae-yu membunuh Jisoo. Namun Maut hanya tersenyum licik dan langsung memulai babak selanjutnya dengan mengatakan bahwa babak ini akan lebih menyakitkan. Di babak ke-8 ini Yijie masuk ke tubuh seorang pria bernama Jung Kyu-chul. Kyu-chul memiliki bakat melukis, tapi sayangnya karyanya tidak dihargai dan tidak diakui. Namun suatu hari saat di perjalanan, dia melihat seseorang mati di hadapannya. Nah, mayat inilah yang memberikannya inspirasi untuk melukis, dan sejak saat itu karyanya diakui dan dibeli oleh orang luar negeri. Sehingga dari sini dia mulai menjadi pembunuh berantai untuk melukis objek berdasarkan apa yang dia lihat. Setelah mengetahui asal-usul Kyu-chul, Yijie pun shock, tapi dia berpikir ini kesempatan untuk dia balas dendam, yakni menggunakan tubuh psikopat untuk melawan psikopat. Namun sebelum itu, Yijie pun pergi ke tempat kejadian di mana Jisoo dan dia dibunuh oleh Park Tae-yu. Nah, malam itu Yijie sempat melihat pengacara Park Tae-yu membuang bukti pembunuhan tersebut. Dan sekarang Yijie mengambil bukti tersebut untuk melakukan balas dendam kepada Park Tae-yu. Namun di sini ada masalah dengan kesehatan Kyu-chul karena ternyata Kyu-chul mengidap tumor otak dan hidupnya tersisa 1 bulan saja. Tapi di sisi lain Yijie merasa waktu 1 bulan cukup untuk dia balas dendam sehingga dia tidak mempermasalahkannya. Lalu Yijie bergegas mencari tempat tinggal Tae-yu, tapi tak lama kemudian dia mendapatkan telepon bahwa ada seseorang yang ingin membeli lukisan awan merahnya, dan ternyata orang itu adalah Park Tae-yu. Nah, ketika menemui Tae-yu, Yijie menjelaskan bahwa lukisan ini dibuat dengan menghubungkan darah 5 orang. Di sini Tae-yu pun langsung mengerti ucapannya bahwa lukisan ini dibuat dengan darah asli. Lalu Yijie mendekatinya dan mengatakan kalau dia mirip dengan Tae-yu yang menganggap bahwa dirinya adalah dewa. Dan setelah itu Yijie mengatakan bahwa aku juga membunuh seseorang sama sepertimu. Tae-yu terkejut setelah mendengar ucapan Kyu-chul. Namun setelah melihat wajah Tae-yu yang menjadi tegang, Yijie pun langsung berkata kalau ini hanya lelucon. Nah, pada saat pengunjung keluar, Yijie pun bergegas untuk membunuh Tae-yu. Tapi dia teringat ucapan Maut bahwa Maut akan turun tangan jika Yijie membunuh seseorang. Tapi Yijie tidak peduli dan dia akan menikamnya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Park Tae-yu sehingga rencana Yijie kali ini gagal. Tapi dia memiliki rencana lain, yakni menjual lukisan Kyu-chul kepada Tae-yu dan mengantarnya sendiri. Lalu setelah itu Yijie akan mengajak Tae-yu ke studio Kyu-chul tempat Kyu-chul membunuh seseorang untuk dilukis. 아주 고통스럽게 죽여줄 테니까. Di sisi lain, ternyata alasan Tae-yu membunuh Park Jin-tae karena Jin-tae mengetahui rahasia Tae-yu mulai dari Tae-yu membunuh bayi pembantunya dan narkoba yang Tae-yu konsumsi. Tak hanya itu, Jin-tae juga sudah memberitahu ayahnya bahwa Tae-yu membunuh bayi tersebut, sehingga karena itulah Tae-yu memutuskan untuk membunuh Park Jin-tae. Walaupun Jin-tae sudah meninggal, tapi semua orang masih membicarakannya, dan hal ini membuat Tae-yu menjadi frustasi, lalu dia meminum pil narkobanya. Setelah minum pil narkobanya, dia menjadi sangat agresif, mengebut di jalan dan membuat detektif mengejarnya dan memberhentikannya. Detektif Ji-hoon sedikit memaksa Tae-yu untuk melakukan pemeriksaan. Nah, hal ini membuat Tae-yu menjadi marah dan langsung menelpon kepala kepolisian. Di sisi lain, Ji-hoon memberitahu Ji-hoon bahwa dia adalah Park Tae-yu. Kepala polisi meminta Ji-hoon untuk melepaskan Tae-yu. Lalu Ji-hoon melepaskannya, tapi Tae-yu tidak ingin pergi begitu saja. Dia mengajar Ji-hoon terlebih dulu. Sementara itu, An Ji-young hanya bisa terdiam dan melihat saja karena dia tidak berani melawan Park Tae-yu.
Di sisi lain, Yije sudah berada di rumah Park Tae-woo untuk menunggunya dan akan membawanya ke studio Kyuchul. Tapi sebelum itu, di sini ada pertengkaran psikopat lawan psikopat. Namun, Park Tae-woo menggunakan senapan untuk membunuh Yije. Yije berusaha kabur dari Tae-woo, tapi dia tertembak karena tembakan Tae-woo selalu tepat sasaran. Di sini Tae-woo pun yakin kalau Kyuchul sudah meninggal, tapi dia tertipu karena Yije sudah tahu hal ini akan terjadi, sehingga dia sudah memakai baju pelindung peluru. Setelah itu, Yije membalas Tae-woo dan menyekapnya lalu membawanya ke studio Kyuchul. Ketika Yije mempersiapkan untuk membunuh Park Tae-woo, tiba-tiba dia terjatuh pingsan. Nah, karena Yije terjatuh pingsan, Tae-woo pun membalasnya dan membalikkan keadaan menjadi dia yang menyekapnya. Pada saat Yije sadar, Tae-woo pun menceritakan pembunuhan pertama yang dia lakukan. Nah, ternyata pembunuhan pertamanya dia lakukan secara tidak sengaja. Namun, ketika dia melihat korban memohon pertolongan kepadanya, dia merasa bergetar. Bahkan saat ini dia pun merasa bergetar dan bersemangat untuk membunuh Kyuchul. Setelah itu tak berlama-lama lagi, Tae-woo pun langsung memotong kaki Kyuchul dan mencincang tubuh Kyuchul. Sehingga pada akhirnya di sini Yije gagal dan kembali ke alam baka. Tapi ternyata ini semua sudah Yije rencanakan dan dia sengaja membuat dirinya terbunuh. Dia melakukan ini karena ingin membuat bukti bahwa Tae-woo melakukan pembunuhan.